Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini dianjurkan dibaca saat menjelang tidur karena dapat memberikan perlindungan dari gangguan setan. Juga dianjurkan dibaca dalam kondisi sulit dengan harapan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi memiliki keistimewaan dan keutamaan ketika dibaca. Namun, ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang bahkan haram membaca ayat kursi. Lantas, bagaimana kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan membaca ayat kursi? Tapi, mengapa ada waktu terlarang membaca ayat kursi? Apa ganjaran bagi orang yang melanggar larangan tersebut? Tonton video ini hingga selesai agar tidak sesat. Sahabat beriman, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat lainnya di dalam Al-Quran. Ayat ini mengandung banyak sekali makna yang menyangkut keimanan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Ayat apa yang paling utama di dalam Al-Quran? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat yang paling utama dalam kitabullah adalah ayat kursi. Dan Rasulullah menepuk dada Ubay dengan pelan sambil berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Muslim. Anda mungkin sering membaca ayat kursi. Coba simak arti ayat kursi yang sering kamu baca tersebut. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ada alasan mengapa ayat kursi disebut ayat yang sangat agung. Pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan di Madinah karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, hingga pada saat diturunkan beribu-ribu malaikat turun serta mengiringi ayat tersebut. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, ketika ayat tersebut diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi saling berjatuhan dan malaikat pengiringnya pun ikut bersujud. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan dan para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, serta para setan saling berlarian kepanasan dan merasa takut. Adapun makna dari kata kursi pada ayat kursi merupakan suatu pondasi-pondasi hukum atau kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga sebagai simbol dari kekuasaan yang dimilikinya. Diturunkan ayat kursi untuk memberikan petunjuk atas sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Sungguh maha agung ayat kursi. Di balik keagungan ayat tersebut juga menyimpan banyak keutamaan ketika membacanya. Apa saja keutamaan ayat kursi? Ayat kursi memiliki isi dan kandungan yang sangat mengagumkan. Maka dari itu, banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika membaca ayat kursi. Dijelaskan bahwa ayat ini turun diiringi ribuan malaikat. Ketika kamu membaca ayat tersebut, maka malaikat akan memberikan hormat kepada orang yang membacanya, yakni ayat ke-255 surat Al-Baqarah. Keutamaan membaca ayat kursi ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, bagi mereka yang membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan serta pengamanan untuk mereka, sehingga dapat terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan yang berasal dari setan maupun jin. Sebagaimana sabda Rasul, bagi mereka yang membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan serta pengamanan untuk mereka, sehingga dapat terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan yang berasal dari setan maupun jin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi yang menjadi ayat yang paling diberkahi dalam Al-Quran. Apabila kita membacanya, maka akan diberikan keberkahan dan juga dapat terhindar dari segala bentuk kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan daripada ayat kursi. Hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah sholat, akan memberikan manfaat kepada kita kelak di hari akhir, yakni dijanjikan surga. Dalam sebuah riwayat, Abu Umamah Al-Bahili menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Begitu banyak keutamaan dan kebaikan yang diperoleh dari membaca ayat kursi. Setidaknya ada waktu disunahkan untuk membaca ayat kursi, yakni ketika zikir di waktu pagi dan petang, juga ketika hendak tidur. Ketika waktu ini dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Akan tetapi, selain memperhatikan waktu yang dianjurkan, Anda juga perlu mengetahui waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca ayat kursi. Jangan sampai Anda melanggar larangan tersebut. Jika ada 3 waktu yang dianjurkan membaca ayat kursi, setidaknya ada 4 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu terlarang ini wajib Anda perhatikan. Jangan sampai maunya mengharapkan pahala, yang ada malah mendapatkan dosa. Pertama, waktu yang dilarang membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan ruku dan sujud dalam ibadah sholat. Larangan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah melarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan asal membaca, karena sudah jelas ayat kursi merupakan bagian dari ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca di antara 2 gerakan sholat tersebut. Selain dalam gerakan sholat, ayat kursi juga sangat dilarang dibaca ketika berada di dalam kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika dalam toilet, sebab hal ini mengandung penghinaan terhadap Al-Quran. Maka dengan alasan ini, Anda wajib untuk selalu sigap saat masuk ke tempat seperti ini dengan penuh kesadaran, memperhatikan ucapan-ucapan yang kemungkinan terlintas ketika hendak masuk ke toilet. Membaca ayat kursi di toilet atau kamar mandi adalah hal yang sangat terlarang, sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Ketiga, larangan membaca ayat kursi adalah ketika Anda menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah saat junub, haid, atau nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub, haid, dan nifas, kecuali membacanya di dalam hati. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menyatakan larangan bagi wanita haid membaca Al-Quran. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut jelas menjelaskan larangan membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang junub atau haid. Maka membaca ayat kursi pun termasuk hal yang dilarang. Yang keempat, waktu yang dilarang membaca ayat kursi adalah ketika sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah baca sehingga merusak dan merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Pendapat ini diperkuat dengan penjelasan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qurannya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Sahabat beriman
Kita tahu bahwa ayat kursi adalah ayat yang sering kita baca dalam kondisi tertentu, bukan hanya di waktu pagi, sore, dan ketika hendak tidur. Namun hal yang paling penting adalah tidak membacanya di waktu terlarang. Anda tentu tidak ingin mendapatkan dosa karena salah dalam menentukan waktu membaca ayat kursi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share ke teman-teman yang lainnya agar kita mendapatkan pahala jariah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.